Oke deh, Bu. Oke. Anak-anak tentunya sudah berdoa tadi pagi ya? Sudah, Bu. Oke, berhubung ini karena les terakhir, maka Ibu ajak dulu kalian semuanya berdiri. Karena Ibu rasa yang di belakang masih ada yang lupa. Sudah, Bu. Oke, silakan jelaskan pada kalian. Ada tuh. Sudah, Bu. Oke, silakan silakan duduk. Yang di belakang itu yang di belakang tolong silakan duduk. Oke. Sudah siap menerima pembelajaran pada hari ini? Ada semangatnya? Oke, anak-anak kita mulai materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang sel saraf atau neuron. Nah, anak-anak, ada pun tujuan pembelajaran pada hari ini. Silakan dibaca. Siswa dapat mampu mengetahui maksud dari sel saraf manusia. Siswa dapat mengetahui bagian-bagian sel saraf. Siswa dapat mengetahui jenis dan sel saraf berdasarkan fungsinya. Oke, anak-anak, inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang sel saraf atau neuron. Nah, kita bahas satu persatu. Tentu sel saraf ini tidak asing lagi sama kita. Kenapa? Karena sel saraf ini terdapat di dalam tubuh. Sel saraf ini terdapat di dalam tubuh. Sel saraf ini merupakan bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk menghantarkan impuls ke sana, baik itu dia terkelenjar maupun dipotong. Jadi sel saraf ini anak-anak itu di dalam tubuh jumlahnya sangat banyak, bahkan miliar bahkan jutaan sel saraf ini di dalam tubuh yang memiliki fungsinya masing-masing. Nah, anak-anak, pada sel saraf ini mungkin kalian berpikir, kenapa ya saya bisa mengambil sesuatu, misalnya saya ke dapur, saya ambil cangkir, kenapa bisa saya tegak? Tahu nggak kenapa hal tersebut bisa terjadi? Tahu nggak kenapa tersebut bisa terjadi? Tidak. Kenapa? Karena adanya sel saraf di dalam tubuh kita. Kenapa dikendalikan oleh otak? Jadi dengan adanya sel saraf di dalam tubuh kita, maka organ-organ tubuh di dalam tubuh kita bisa bekerja. Inilah fungsi dari sel saraf ini. Dia yang mengirimkan impuls rangsangan dari luar, kemudian menghantarkan rangsangan tersebut baik dia ke otot maupun di ke. Jadi anak-anak, di sini sel saraf di dalam tubuh manusia ini terdiri dari bagian-bagian. Ada 3 komponen utama dari bagian-bagian sel saraf ini. Sebelum Ibu jelaskan, siapa yang tahu ini dari komponen penting ini sel saraf? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak. Oke. Struktur dari sel saraf. Nah, bagian-bagian dari sel saraf ini, struktur yang komponen utamanya adalah ada dendrit, ada badan sel, dan ada juga akson. Jadi untuk mengetahui bagaimana bentuk atau struktur sel saraf ini di dalam tubuh kita, di sini sudah bawa alat peraga bagaimana struktur atau bagian dari sel saraf. Oke, anak-anak, inilah bagaimana bentuk badan sel atau struktur sel saraf di dalam tubuh kita. Inilah yang disebut tadi, dendrit, badan sel, dan juga akson. Nah, kita bahas satu persatu. Apa
maaf sebelumnya dulu anak-anak. Tadi di sini ada dendring yang tidak cari. Oke, dendring inilah dia yang bercabang-cabang ini. Yang bercabang-cabang ini sudah lihat? Nah, inilah dia dendring. Nah, dendring ini adalah bagian penjualan dari badan sel. Tahu nggak apa fungsinya? Fungsinya itu untuk mengirimkan impuls rangsangan dari luar ke badan sel. Jadi dia fungsinya dia menerima kemudian dikirimkan kepada sel. Di sini bisa paham? Paham. Oke, lagi ya. Yang kedua adalah badan sel. Nah, setelah dari dendrit, percabangan dari dendrit, maka badan sel ini adalah dialah yang menerima si impuls rangsangan dari dendrit. Dia yang menerima. Jadi di dalam badan sel ini terdapatnya nukleus atau inti sel. Ada nukleus atau inti sel. Di mana di dalam nukleus ini, di dalam inti sel, di dalam badan sel ini banyaknya sel-sel di dalam badan sel ini. Ada mitokondria, ada badan Golgi, dan ada juga sel-sel lain di mana mereka adalah saling bekerja. Jadi badan sel ini adalah bagian komponen utama dari sel saraf. Sampai di sini bisa paham? Paham, Bu. Oke. Selanjutnya badan sel. Kemudian badan yang ketiga adalah akson. Nah, ini adalah akson. Yang warna hijau ini bagian penjururan dari badan sel ini yang hijau sudah lihat. Nah, jadi akson ini dia berfungsi untuk menerima impuls rangsangan dari si badan sel ini menuju ke neuron lainnya. Jadi dia hanya menerima kemudian dikirimkannya ke neuron lain. Jadi ini saling berhubungan satu sama lain antara dendrit, badan sel maupun akson. Bisa paham sampai di sini? Oke. Nah, di dalam akson ada selubung yang menyelubunginya. Ini dia yang warna biru. Silahkan diperhatikan ya. Yang warna biru ini ada selubung yang menyelubunginya, yaitu selubung mielin. Nah, selubung mielin ini anak-anak dia mengandung lemak dan tersusun dari sel-sel lemak. Di mana selubung ini memiliki fungsi untuk mencegah dari kebocoran impuls dan juga menjaga akson dan juga sebagai pemberi nutrisi pada sel. Inilah dia fungsi dari selubung mielin. Jadi ada yang berhubung dengan akson ini namanya adalah selubung mielin. Oke. Kemudian ada juga yang tidak dibungkus. Warna apa dia? Warna merah. Warna merah ini. Nah, jadi dia tidak dibungkus oleh selubung mielin ini. Akan tetapi ini ada fungsinya yang warna merah ini. Fungsinya yaitu untuk mempercepat impuls rangsangan. Jadi fungsi dari warna merah ini untuk mempercepat impuls rangsangan. Kemudian pada bagian yang terakhir ini, ujung akson ini yang warna hijau ini namanya sinapsis. Ini namanya sinapsis, di mana sinapsis ini merupakan bagian dari celah dan ujung dari akson, di mana terjadinya pertukaran informasi antara neuron satu dengan neuron yang lain. Apa fungsinya? Untuk pertukaran informasi dalam bentuk zat kimia yang disebut neurotransmitter. Nah, jadi inilah atau bagian-bagian dari sel saraf di dalam tubuh kita ini. Ada dendrit, badan sel, dan juga akson. Nah, jadi inilah bagian-bagian sel saraf di dalam tubuh kita. Kemudian kita lanjut. Oke, kemudian yang berikutnya yaitu tentang jenis-jenis sel saraf di dalam tubuh. Nah, anak-anak terkait yang dikatakan tadi, di
motorik dan ada sel saraf motor. Nah, sel saraf di dalam tubuh kita ini dia memiliki fungsi yang juga yang berbeda-beda. Misalnya, nanti Ibu akan kasih contoh ya bagaimana maksudnya sel saraf sensorik ini. Sel saraf sensorik adalah sel saraf yang berfungsi untuk menerima impuls rangsangan dari reseptor. Apa kalian apa reseptor? Reseptor itu adalah alat indera, yaitu indera penglihatan, peraba, Ciuman. membaca. Nah, jadi itulah alat reseptor. Jadi inilah fungsi dari sel saraf sensorik ini. Kasih contoh. Misalnya, ketika kita sudah digigit nyamuk, misalnya tangan kiri kita ini misalnya sudah digigit oleh nyamuk. Nah, ketika kita digigit nyamuk, apa reaksi, apa tanggapan tubuh kita? Nyamuk tersebut. Nah, tahu nggak kenapa bisa hal tersebut bisa saja kita digigit nyamuk? Karena ada sel saraf di dalam tubuh kita ini. Jadi ketika kita sudah digigit nyamuk tersebut, impuls rangsangan akan dikirim ke saraf otak. Saraf pusat yaitu otak. Nah, jadi begitulah sistem kerjanya. Jadi ketika kita sudah digigit nyamuk, impuls rangsangan tersebut akan dikirim ke otak. Nah, otak inilah yang bekerja. Otak inilah yang menerjemahkan apa yang dilakukan, apa tanggapan tubuh yang kita lakukan. Gak mungkin kita biarkan nyamuk ini di tangan kita kan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah sel saraf motorik. Nah, sel saraf motorik ini maksudnya sel saraf yang bekerja menghantarkan impuls rangsangan dari saraf pusat yaitu otak ke kelenjar ataupun otot. Nah, jadi ketika kita sudah digigit nyamuk tadi, maka otak ini menerjemahkan apa yang kita lakukan. Misalnya di sini disuruhnya pukul nyamuk ini. Jadi hal tersebut ketika tangan kanan memukul nyamuk ini, namanya adalah sel saraf motorik. Silakan dulu dipukul tangan kalian sampai nyamuk. Nah, ini namanya sel saraf motorik. Inilah dia sel saraf motorik ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah sel saraf konektor. Nah, sel saraf konektor ini menghubung antara sensorik dan motorik. Kalau tidak ada penghubung, maka juga tidak bisa berjalan dengan fungsinya. Maka ketika kita mengambil sesuatu tidak bisa. Kenapa? Karena tidak ada sel saraf konektor, tidak ada penghubung di antara sensorik dan motorik. Sampai di sini bisa paham? Bisa. Mungkin penjelasan dari itu masih ada yang kurang memahami. Silakan diberikan pertanyaan. Di sini Bu, saya bertanya mengenai kan tadi ada 3 sesi dalam tubuh ya. Ada sel saraf motorik, sensorik, motorik dan konektor. Jadi pertanyaan saya, gimana letaknya yang ketiga? Oke, yang mana kami kasih dia bertanya, di mana letak sensorik ini? Di mana letak motorik dan konektor di dalam tubuh kita? Nah, sesuai yang sudah jelaskan tadi, sel saraf sensorik itu berhubungan dengan reseptor atau alat indera kita, seperti otot maupun kelenjar. Dan sel saraf motorik ini berhubungan di otak, yaitu berhubungan dengan saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Sedangkan sel saraf konektor itu dia berada di tengah-tengah sensorik dan motorik. Oke. Nah, jadi anak-anak begitulah materi kita pembelajaran pada hari ini. Nah, tadi kan sudah kalian perhatikan bagian-bagian dari sel saraf ini, bagian-bagian dari sel saraf. Nah, siapa yang berani yang menyusun kembali alat peraga yang sudah buat ini? Bagian-bagian dari sel saraf ini.
psikologi yang ku tahu. Memang nanti Mas. Ada. Oke. Oke, apakah ini sudah benar? Benar. Oke, jadi anak-anak, inilah bagian-bagian dari sel saraf di dalam tubuh kita. Jadi berikan dulu waktu untuk anak-anak, inilah dia bagian-bagian sel saraf dan juga cara kerja sel saraf di dalam tubuh kita. Sebelum ibu tutup dulu pembelajaran kita pada hari ini, adapun kesimpulan dari materi kita pada hari ini bahwasanya sel saraf adalah bagian dari sistem koordinasi yang berfungsi untuk menerima impuls rangsangan dan menghantarkan juga rangsangan tersebut baik yang di otot maupun di kelenjar. Dan sel saraf ini terbagi menjadi 3, yaitu ada sel saraf sensorik, ada sel saraf motorik, dan sel saraf konektor. Jadi anak-anak, inilah saja pembelajaran kita pada hari ini. Kiranya kalian lebih semangat lagi, lebih ditingkatkan lagi pembelajarannya. Jadi di rumah belajar dan ada yang menjadi tugas dari kalian, silahkan diserahkan minggu depan. Ini saja, ucapkan terima kasih.